Halo guys, saya Ferdinand Sarwan Tobing. Di sini saya akan membahas UTS saya sistem digital yang berkasus tentang sistem pemesanan tiket otomatis. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu penggunaannya. Sistem pemesanan tiket otomatis merupakan salah satu penerapan teknologi digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan dan distribusi kursi secara cepat dan efisien. Dan untuk kasus permasalahan kita ini, dia kasus stasiun KAI sedang mengembangkan sistem digital untuk mesin tiket otomatis agar mempermudah masalah. Kenapa sih harus pakai bilangan digital biner? Karena dengan adanya sistem digital dapat bekerja paling mudah dan dapat dihandle dengan mudah menggunakan sistem bilangan biner. Dan juga untuk penjumlahan tiket pesanannya juga gampang dengan adanya aritmatika dan logika, dan juga stabil terhadap noise dengan IC digital. Jadi misalnya kan jumlah kapasitasnya 12 kursi, jadi 12 bagi 2 6, sisanya 0, 6 dibagi 2 3, sisa 0, 3 dibagi 2 1, sisa 1, 1 dibagi 2 0, sisa 1. Contoh lainnya itu 12 di sini. Jadi kalau dibinarkan 1100. Jadi untuk perhitungan aritmatika binernya seperti ini. Contohnya kita memakai 4 bit. Jadi kursi awalnya itu 3 itu kalau itu kan desimal, kalau dibinarkan 0011. Jadi kursi yang telah di booking juga 5. Jadi kan tadi 3 tambah 5 kan desimal, kalau di 5 dibinarkan 0101. Jadi kita akan menjumlahkan per bitnya. Jadi kalau kan dia hitungan carry, kalau 0 tambah 0 kan 1 tambah 1 kan jadi 0, disimpan 1 carry-nya. Jadi pertama kita jumlah yang paling belakang dulu. Jadi 1 tambah 1 kan 0, jadi simpan 1 carry-nya. Jadi untuk yang belakang kedua 1 dan kosong, dia itu sama dengan 1 tambah 1 carry tadi jadi 0, jadi simpan lagi 1 carry-nya. Juga ini jumlah yang kedua, barisan kedua 0 dan 1. Jadi 0 tambah 1 jadi 1 tambah 1 carry tadi jadi 0 lagi, dan simpan lagi carry-nya. Dan untuk yang terakhir paling depan, untuk bit yang depan 0 tambah 0 sama dengan 0, jadi tambah carry tadi jadi 1. Jadi untuk semua jadi dikira paling bawah, jadi 1 0 0 0. Jadi itu 100 biner kan, kalau didesimalkan itu 8. Jadi coba pas dengan yang tadi 3 tambah 5 jadi 8. Jadi kita akan melakukan rangkaian gerbang logika AND dan NOR agar bisa menentukan apakah kursi sudah penuh atau belum. Jadi kita akan mengkombinasikan rangkaian logika gerbang AND dan NOR dan ini. Jadi kalau gerbang ini itu digunakan untuk mengecek bahwa kursi sudah penuh atau belum, dan juga gerbang OR digunakan untuk mengecek bahwa kursi apakah masih ada tersedia atau sudah tidak ada. Jadi kita akan start, kita coba untuk yang pertama dulu N dulu. Kita start, kita lihat dia kan kalau hijau 1 dia belum penuh karena 2 input, berarti 2 dia. Kalau dua-duanya kita isi dia akan penuh. Begitu juga dengan OR. Jadi OR itu dia kalau 1 dia langsung hijau, dia langsung dicetak. Kalau misalnya N1 dia masih merah atau belum penuh, kalau dia sudah penuh baru terisi hijau. Di sini kita akan mencoba untuk mengkombinasikan N dan OR. Jadi kan kalau ini 00, kalau kita isi 1, dia yang bagian outnya itu sudah ada terisi 1.
cuman itu tanda belum penuh tapi masih ada yang tersedia. Sedangkan kalau kita isi 2, n nya ini juga udah terisi, itu tandanya penuh. Jadi n itu kalau dia penuh terisi, kalau dia or itu terisi tapi masih ada yang tersedia. Jadi ketentuan untuk penuhnya itu ada di n, dan untuk or-nya itu masih ada tersedia. Jadi di sini kita akan mencoba dengan 4 inputan dari logika AND dan OR. Jadi kalau kita misalnya isi inputan A, dia OR-nya langsung terisi, cuman masih ada yang tersedia. Kita isi 3-nya, yang N-nya sudah terisi juga 1, jadi itu tandanya sudah full. Jadi N-nya itu menentukan full dan OR-nya itu menentukan masih ada tersedia atau tidak ada. Jadi di sini kita akan mencoba dengan inputan 8 atau 8 inputan. Ini merah semua kan, kita 0 semua. Jadi kita coba isi 1 1 1 1. Jadi untuk OR-nya itu dia sudah terisi 1, tapi itu tandanya masih ada tersedia. OR itu untuk mengecek masih ada tersedia, sedangkan N itu untuk mengecek udah yang penuh, ngecek yang udah penuh. Ini kita masukkan semua 1 1 1 1, jadi dia sudah penuh. Jadi kesimpulannya, untuk yang N itu untuk mengecek yang sudah penuh atau tidak bisa terisi lagi, sedangkan yang OR itu masih bisa terisi atau masih bisa tersedia atau belum penuh. Jadi untuk tabel kebenarannya di sini kan 0 0 0 0, itu kalau di binarkan itu 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini binarnya. Kalau jadi ini kan statusnya 0 0 0 0 0. Jadi kalau misalnya dimasuki 1 kan dia status n itu kan kalau udah penuh, jadi dia masih 0, sedangkan OR-nya itu udah terisi 1. Kalau dia yang kedua ini dia berarti masih ada terisi 1 lagi sampai dia ke 15. Kalau misalnya dia udah penuh satu-satunya gini, berarti N-nya udah penuh. Jadi ini masih ada tersedia sampai sini baru penuh, sampai di 15 di terakhir. Jadi alur sistemnya itu, yang pertama masukkan jumlah kursi dengan bilangan desimal, baru dikonversikan menjadi biner, terus ditambah dengan kursi yang dipesan atau di booking, buat sistem perubahan jadi bilangan biner. Terus tinggal bandingkan rangkaian logika N dan O. Sekian dari hasil video saya, presentasi saya, hasil UTS saya. Terima kasih.